extrude, kita pilih permukaannya yang mau kita extrude mana. Yang ini aja atau sama lingkarannya. Kalau sama lingkarannya kita tarik, nah ini jadi objek 3 dimensi semuanya. Tapi kalau misalkan kita cuman pilihnya yang ininya tanpa lingkarannya, berarti yang terbentuk cuman itu tanpa lingkarannya. Ibaratkan jadi satu layernya tuh kita tarik ke atas semuanya gitu, banyak gitu ya. Jadi banyak gini. Nah, jadilah sebuah objek 3 dimensi yang sederhana. Itu extrude. Nah, kemudian di sini ada lagi namanya kalau tadi extrude ya. Sekarang kalau kita bentuk revolve, misalkan revolve. Kalau extrude itu ditarik ke atas membentuk, kalau revolve ini diputer. Kita klik objeknya, misalkan kita klik objeknya yang ini ya, revolve. Kemudian di sini ada menu revolve-nya muncul ya. Ini aksesnya di select, kita pilih aksesnya, misalkan dia diputar terhadap sumbu apa. Misalkan sumbu ini. Oh, jangan sumbu ini, nggak kelihatan nanti. Sumbunya yang ini aja, yang merah. Yang merah ini ya, diklik. Oke. Nah, dia akan terbentuk, jadinya gini bentuknya. Tapi di dalamnya itu ada lingkaran yang diputar. Gimana cara ngeliatnya? Di sini ada tools, di sini ada section analysis. Kita bisa klik di sini, kita potong. Nah, ini kan ada lingkarannya kan di dalam. Kelihatan ya? Nah, ini jadi ada lingkarannya di dalam. Karena di revolve-nya adalah yang tadi. Beda ceritanya kalau yang kita revolve itu adalah lingkarannya aja. Dia akan jadi donat. Klik. Nah, jadi donat gitu ya. Karena lingkarannya aja nih yang kita kita ini kan. Terus kalau misalkan kita donat ini mau kita kasih warna. Warna apa ya? Donat ini ya. Plastik atau apa. Ini bisa kasih warna. Caranya bikin kayak gitu tinggal klik tekan A, nanti muncul namanya appearance. Di sini bisa kita pilih, ini ada fabrik, ada glass. Glass ini berarti kayak kaca gitu ya. Terus yang mana mau dipakai tinggal klik tahan geser. Nah, pindah. Ini jadi bentuknya seperti gelas kaca. Donat gelas kaca. Kalau mau warna hitam bisa. Ya, warna hitam bisa. Terus mau apa lagi? Misalkan metallic black, metallic blue. Nah, ini macam-macam ya. Jadi itu untuk untuk revolve. Itu fitur dasarnya. Setelah extrude kemudian revolve. Kita balikin lagi ke extrude aja. Kita extrude aja ya. Ini mana nih bentuknya? Nah, oke. Nah, setelah itu kita di sini ada modify. Kan create tadi saya nyampaikan ada ini ya, ada extrude sama revolve. Tapi sebenarnya ada sweep, loft, rip, dan macam-macam. Emboss itu nanti teman-teman silakan pelajari sendiri ya. Sambil coba. Nah, modify ini seperti tadi. Kalau press pull ini dari yang sudah ada, kita nggak perlu bikin sketch, tinggal ditarik. Press pull. Gitu. Oh, ternyata ketinggian, ya udah turunin gitu. Misalkan gitu ya. Jangan press pull lagi. Kita press pull lagi permukaan yang mana yang ini. Kita pendekin bisa ya. Karena kepanjangan misalkan gitu. Nah, ini enaknya di Fusion. Kalau di Inventor tuh nggak bisa press pull. Offset type, automatic, new offset, dan macam-macam. Oke. Kemudian di sini ada fillet. Nah, fillet ini seperti tadi. Ini kan atasnya masih tajam nih. Mau kita kumpulin, diklik aja garisnya. Kemudian ini bisa kita tarik. Set. Nah, jadi ada lengkungannya. Jadi ada lengkungannya. Bisa dimasukin mau berapa mili, 2 mili misalkan, mau 10 mili, mau 15 mili. Oh, ternyata itu kecilan, kita mau yang gede-gede, langsung di-drag aja gini. Oke. Nah, yang tengahnya ini juga harusnya fillet. Yaudah, tekan F, langsung pilih ini, kemudian kita fillet. Nah, nggak bisa ternyata, karena dia sudah di-fillet luarnya. Nanti kalau dia nggak bisa, dia akan ngasih informasi. Ini ya, error. Nggak bisa di-fillet chapter karena sudah di-fillet. Yang bisa di-fillet yang mana? Yang bawahnya ini. Kita fillet, klik, tarik. Nah, dia akan ke-fillet ya. Nah, tapi ada batasnya juga. Itu fillet. Kemudian ada namanya chamfer ini. Kalau fillet itu kan dia bikin bikin jadi lingkaran. Kalau ini bikin jadi kotak.
dia motongnya secara kotak gini ya. Bentar ya. Nah ini bedanya, jadi dia fillet itu untuk bikin dia jadi lengkung seperti ini, kalau campur bikin jadi segitiga. Oke. Nah ini apa bisa dicampur apa enggak ini ya, kita coba aja. Oh, nggak bisa jangkau. Kalau chamfer 1 masih bisa nih, 1 mili ya kelihatan ya. Kalau 12 mili, oh masih bisa 12 mili. 120 udah nggak bisa. Berarti mungkin kita ganti 20 mili. 50 mili. Nah ini bisa langsung di chamfer atasnya. Oke, jadilah chamferannya seperti itu. Oh ini ternyata bentuknya udah mirip mobil nih. Sekalian aja kita bikin mobil. Nah di sini saya akan dikasih contoh. Kita mau bikin tempat rodanya di sini ya. Kita kalau dari samping sini kita mau bikin 2 lingkaran di sini untuk tempat rodanya. Berarti tinggal kita bikin kita buat sketch dulu. Bagusnya sih sketchnya ada di tengah-tengah. Nah kita buka browsernya ini. Yang ini browser. Di sini ada origin. Kalau kita klik originnya, maka di sini originnya akan kelihatan plan-nya tadi. Nah ternyata nggak ada plan yang ada di tengah-tengah antara dua ini. Disinilah kita bikin construct. Nah, yang namanya mid plan, diklik mid plan, pilih plan satunya yang ini, plan 2-nya yang ini. Nah, akan ada plan di tengah. Ya, di tengahnya sini ada plan-nya. Nah, di sini baru kita bisa bikin gambar rodanya. Diklik, kemudian create sketch. Oke, sekarang kita mau bikin tempat untuk rodanya. Create sketch. Di sini biar kita kelihatan tengah-tengahnya slash-nya dicentang. Nah, ini di sini ada tengah-tengahnya ya. Kemudian di sini kita bikin roda lingkaran gini lah ya. Taruh lingkaran gini, dilurusin. Kita mau lingkarannya besarnya 200. Maunya agak naik sedikit gini. Kemudian juga kita kasih 200. Salah. Diameternya 200. Terus kita klik. Nah, ini biar sejajar kita kasih constraint ini tadi. Klik constraint-nya, klik titik tengahnya, kita tinggal lingkaran ini dan ini. Nah, dia jadi sejajar. Nah, sekarang tinggal jaraknya berapa. Kita mau jaraknya di tengah-tengah antara ini dan ini. Misalkan kita kasih 130. Nah, gini ya, kira-kira 130. Kemudian tingginya berapa, kita harus kasih juga tingginya 250. Nah, pastikan dia jadi hitam gini ya. Nah, sekarang kan tinggal yang ini. Sekarang kita mau seberapa ini jaraknya ini. Dari sini ke sini. 125, mungkin 130. Nah, kalau sudah finish sketch, nah sekarang ada 2 lingkaran di tengah. Ini lingkaran ini kita extrude. Nah, extrude itu tadi fungsinya nggak cuma untuk ini ya. Tambahannya ya, nggak cuma untuk bikin objek baru, tapi kita bisa motong objek. Jadi di sini tinggal operasinya diganti jadi cut, join cut. Ini ada cut sini ya. Kemudian biar kedua sisinya tercover, kita akan bikin dia jadi simetrik. Ini tinggal kita tarik, seret. Nah, oke. Sekarang sudah jadi tempat rodanya. Ternyata kurang gede, kurang gede. Udah kita sketch-nya kita ubah dulu. Sketch-nya kita ubah. Ini tadi kurang gede lingkarannya. Kita ganti jadi 300. Kemudian ininya yang depan jadi 250 misalkan, karena yang depan tuh lebih kecil misalkan rodanya ya. Finish. Nah sekarang ubah juga kan dia seperti ini. Sekarang sudah ada tempat rodanya. Nah terus kita mau bikin tempat duduknya biar ada dulu deh. Ini kayaknya nggak ada tempat duduknya. Yaudah kita bikin create sketch dulu di sini di permukaan tadi. Yang ini ya, kita kasih namanya project geometry. Project geometry itu create, sini ada project. Nah, dipilih garis ini sama garis ini, terus yang ini, yang ini kita klik. Oke. Nah, yang sudah ada ini bisa kita extrude. Atau kita mau bikin ini dulu, kita bikin dulu kotaknya. Oke, tinggal kita extrude aja, pilih semuanya. Yang kepotong-potong juga dipilih aja. Ini ya semuanya kita pilih. Ini kan nggak ada pakai ukuran kan, maksudnya nggak semuanya pakai betul-betul ukuran gitulah.
Nah, kemudian kita tarik ke atas. Oh, nggak bisa, ada problem. Berarti nggak bisa support. Karena apa? Kita cek dulu, ini apa nih masalahnya. Oh, ternyata masih cut, harusnya join. Dan gitu. Oh, join bisa apa enggak? Oh, nggak mau. Ke atas kok nggak mau. Nah, berarti sini ada masalah. Yang bisa kita extrude hanya yang bagian-bagian tertentu saja, nggak semuanya. Misalkan cuma lingkarannya ini. Kita extrude. Nah, ini lingkarannya bisa ya. Untuk tempat duduknya aja misalkan kita extrude. Nah, ini. Nah, jadi ya tempat duduknya. Kita akan ke atas sedikit. Oke. Nah, ini biar jadi tempat duduk. Ini kita extrude sampai ke distance ini bisa diganti ke permukaan terdekat. Ini ya. Sampai ke permukaan terdekat. Tinggal di join. Oke. Nah, ini jadi gini terus ini juga bisa kita nempelin ke permukaan terdekat to object ya. Ganti to object. Distance to object. Select objeknya yang ini. New body join nggak bisa, nggak bisa. Nah, yang penting kita sudah punya ini apa namanya tempat duduknya ya, sudah punya tempat duduknya. Oke, terus kita mau bikin rodanya. Misalkan kita bikin rodanya dulu satu ya. Nah, ini kita bikin dulu plannya mau di mana? Mau di sini agak ke dalam sedikit, 100 mili. Nah, di sini kita bikin rodanya. Klik di sini. Kemudian nanti buat rodanya di sini. Nah, misalkan gini ya. Dipas-pasin aja dulu untuk sementara. Diameternya 230. Kemudian ini roda kan biasanya ada roda luar ada roda dalam. Ini bisa namanya offset. Diklik offset, set. Nah, kita mau masuk rodanya berapa ke dalam? Misalkan 20 mili, klik 20. Oh, salah. 20 itu ke dalam, berarti kalau dia tadi keluar kita kasih negatif. Negatif 20. Oke ya. Kemudian di extrude. Langsung extrude aja tekan extrude. Ini. Tarik gini ya. Nah, new body. Nah, ini. Jadi satu rodanya. Nah, tapi roda itu kan warnanya nggak gini, kita ganti aja. Warnanya tuh rubber. Rubber itu kita pilih di sini ada metal, mirror, smooth fabric, glass, metallic, plastic, stone, wood, solid, textured, translucent. Coba di search saja, rubber. Nah, ini ada rubber kan, rubber yang soft, kita klik taruh di sini. Nah, ini jadi roda hitam. Terus kita mau bikin dalamannya, bagian dalamnya dari roda. Ya udah kita klik misalkan di sini buat sketch. Misalkan kita mau bikin, kita project geometri dulu ya, kasih project geometri seperti tadi, terus bikin dalamnya seperti ini, dikasih dimensi, ini ke sini berapa jaraknya, 5 mili, atau nggak usah dikasih jarak sih sebenarnya, nggak apa-apa. Kita delete dulu. Nah, kita bikin ininya, lingkaran dalamnya dulu, terus ada namanya lingkaran yang biasa ke ujung-ujungnya gitu ya, gini. Nah, ini contoh aja. Nah, gitu. Nah, biasanya kan begini, extrude, kita extrude ke atas, gini ya. Biar kelihatan, ini ganti jadi new body, biar beda. Oke. Terus yang ini kita bisa namanya create bukan rectangular pattern circular. Kita pilih yang face-nya diganti jadi bodies, yang ini aksisnya pilih dari sini. Nah, ini ya, 4, 5, 6, 7, ini mau terserah, atau mau 8, 9. Nah, oke. Sekarang kita punya bannya yang model gini ya. Nah, tapi kalau mau lebih cantik lagi, mungkin kita jangan langsung di fillet dulu, kasih fillet dulu. Sini dikasih fillet, misalkan segini ya. Si fillet 5 mili. Terus tengahnya ini kita kasih gambar sketch, agak kita kasih bolong ke tengahnya, misalkan gitu ya. Kita bolongin nih tengahnya nih.
set. Terus nanti di sini ada filletnya lagi. Jadi inilah proses desain produk ya, teman ya, desain kreasinya harus kreatif lah gitu. Terus ya udah, misalkan cukup segini, ya udah kita create lagi pattern, circular patternnya kayak gini. Aksesnya pilih yang ini, kita mau ada 7. Oke. Nah, kita punya bannya ya. Wow, ada bannya. Ini misalkan ini kalau keluar agak dalamin dikit dah, apa. Nah, terus biar kelihatan bannya agak di fillet sedikit. Filletnya berapa ya? Mungkin dikasih fillet jangan 2 deh, 10. 10. Oke, sekarang kita punya satu roda, satu ban. Terus kita pengen nge-save. Oh, jangan lupa di-save ya. Ctrl S aja, save. Mobil SMK. Mana mobil SMK sudah sampai mana ya? Mobil SMK. Nah, ternyata ini bodinya nih, bannya ini kurang keluar. Bisa kita geser sebenarnya. Kita pilih ini, select semua, terus ada nih move. Kita pindah agak keluar. Oke. Sudah, tapi yang dalam ketinggalan nih, ada yang ketinggalan. Oh, ternyata yang dalam ini jadi banyak bodinya, ntar. Kita jadiin satu dulu. Nah, ini body yang ini yang ini. Nah, ini kan ada ini ya. Nah, sisanya ini yang body 3 sampai body 9. Itu diklik semua, di shift, klik sampai sini, kemudian di combine. Combine biar jadi satu. Sekarang jadi satu body aja. Sekarang bisa kita pindah, ininya body 2 sama body 3 kita pindah, geser agak ke depan. Oke, kita pengen ada ban lagi di sana, di create mirror. Kita create mirrornya body 2 sama body 3, tipenya diganti dulu jadi body ya. 3, terus mirror plane-nya kita pilih yang tadi yang kita bikin, plane 1 kalau nggak salah ya. Klik plane 1, view body, oke. Nah, sekarang punya 2 sisi rodanya. Terus kita pengen ini dipindah, move or copy, tinggal pilih bodinya, terus kita create copy ya. Create copy, terus kita geser ke sini. Kita geser ke sini. Oke. Nah, sekarang kita punya 4 roda. Oke, sudah jadi nih, ada 4 roda. Ini mau dihalusin dikit, dikasih fillet boleh. Salah bagian. 2. Oke. Oh, mobilnya mau warna merah deh, ganti lagi warnanya. Tara. Nah, ini merah. Nah, ini sederhananya gitu ya. Oke, itu dasar-dasarnya sampai kita bisa bikin mobil yang sederhana banget. Soal ini sudah saya sampaikan semua tadi ya. Lihat, rendering-nya nanti. Jadi sampai chamfer dengan fitur-fitur yang ini tadi. Apa namanya? Mana tadi ya? Yang ini, rectangle, linear dimension, constraint. Itu teman-teman bisa bikin, nanti di fiturnya ini bisa bikin sebuah mobil seperti ini tadi. Nah, ini mobil sederhana. Misalkan nanti mau bikin miniatur mobil, ya udah bikin aja. Terus nanti setelah itu kita masukin 3D printing. Kita masukin aditif, kita bikin 3D printernya. Lihat setupnya, pilih mesinnya pakai apa nih? Ini sayangnya di sini belum ada Haltech ya. Yang paling umum misalkan Reality Ender 5. Kemudian print settingnya kita pilih pakai PLA yang ini. Layar height-nya 0,2 ya. Oke. Wah, mobilnya kegedean ternyata. Mobilnya kegedean. Kalau kegedean berarti nanti harus kita pindah part-partnya. Itu nanti kayaknya ntar aja deh, kayaknya repot. Kita scale aja. Manufakturnya kita ganti dulu, desain. Ini jadi banyak ya. Di sini bisa kita modify
kemudian ada scale-nya mana ya. Nah, ini ada scale ya. Kita pilih semuanya. Kita scale jadi 0,2. Nah, lebih kecil ya, 0,2. Sekarang kita coba pindah lagi ke manufakturnya. Nah, mobilnya udah lebih kecil. Tinggal kita, aduh mobilnya kok gini, terus kita otomatiskan aja. Komponennya pilih. Kalau nggak salah ada autonya, ntar mana ya, autonya, automatic transition. Ini ya, kita pilih semua, oke. Nggak bisa, berarti harus dipindah. Kita kecilin lagi. Nah, ini kita pindah position. Ini ya, kita geser. Kita ubah 120 derajat. Oke. Nah, ini mobilnya sudah mulai masuk ke garasinya. Kita pindah, masukin di sini. Oke. Nah, ini infillnya bisa dipilih, mau infillnya gimana, terus ini bisa simulasikan. Oh belum, generate dulu. Kita generate aja. Nanti ini cuma buat contoh aja sih. Oh, ini lagi jalan tadi ya, sorry. Kita generate lagi. Ini ada prosesnya ya, 47, 48, 49. Nah, itu kan naik-naik, ini proses untuk generasinya. Untuk dia kita ngubah kita tadi jadi G-code. 70%. Nggak naik-naik. Coba lagi. Ya, ini fusionnya dia nunggu loading. Nah, penting juga nanti untuk nyiapin komputer ya. Soalnya 3D design itu minimal spesifikasi komputernya bisa memadai. Tapi kadang nggak selalu spesifikasi komputer, bisa juga karena kerumitan. Kalau kayak gini tuh lebih karena kerumitan. Karena kita naruhnya saya naruhnya tadi ini ya, belum diatur-atur dulu, dan di sini ada bentuk yang rumit-rumit. Ketika bentuknya terlalu rumit, maka di processingnya juga akan semakin diproses dia akan semakin susah dan semakin berat. Dan semakin banyak komponen dan semakin banyak part, maka 3D design juga akan semakin berat. Jadi sambil nunggu, mungkin cukup sampai sini dulu materinya untuk tanya jawab, saya persilakan. Untuk sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Di sini ya, silakan untuk seperti biasa menggunakan menu raise your hand terlebih dahulu, nanti akan kami persilakan. Untuk yang pertama dari Bapak Wahyudi Ari Prabowo, monggo Bapak kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyudi Ari Prabowo, Pak, dari SD 6 Surakarta, dari Solo. Ada beberapa pertanyaan. Sangat menarik sekali kelihatannya. Tadi anak-anak saya lihat itu langsung pengen, wah ini kalau sudah mahir kelihatannya. Oke Pak, oke. Tapi tadi cepet Pak. Iya, waktunya makanya tanya. Ya, Pak. Tadi cukup sekali buat memacu anak-anak. Oh ternyata bisa sampai seperti itu gitu ya Pak ya. Yang saya tanyakan untuk pertama kali, berarti Fusion ini memang khusus aplikasi untuk desain produk ya Pak ya? Iya. Oke. Iya betul Pak, dipakai untuk desain produk benar. Nah terus gini Pak, misalkan apakah Fusion ini bisa terintegrasi dengan platform lain, misalkan kan anak-anak kan kemungkinan ada ini
lagi ya. Jadi misalkan anak-anak dia punya ide di aplikasi lain. Android itu kan ada yang buat desain-desain untuk round design sederhana. Nah misalkan anak-anak mau melanjutkannya di Fusion itu apakah bisa? Kalau bisa disimpan dengan ekstensi apa gitu Mas ya. Oke. Langsung jawab Pak ya? Ya. Ya bisa banget Pak. Nanti yang ketik dari software sebelumnya. Biasanya sih pengalaman saya yang paling enak diedit dan paling universal diterima di banyak software itu ekstensinya namanya STP atau STEP. Jadi jangan STL. Kalau STL itu sudah nggak bisa diedit. Jadi misalkan nanti dari enak kalau misalkan dari sama Autodesk mungkin disimpan jadi IPT, jadi format defaultnya IPT, Inventor itu bisa, AutoCAD bisa. Tapi kalau misalkan dari SolidWorks, dari SketchUp, terus dari Blender, itu biasanya diekspor dulu ke step nama filenya Pak. Biasanya umumnya ya, yang paling saya bisa. Nah gitu. Tapi memang ada beberapa isu ternyata dia nggak bisa dari software tertentu ke software lainnya. Tapi so far sejauh ini selama dia bisa di-convert jadi STEP, insya Allah tuh bisa diedit di Fusion. Oh gitu ya. Ya bisa Pak, dilanjutin di Fusion. Baik, terima kasih Pak. Ya bisa. Oke, langsung Pak Wahyudi. Oke, baik, terima kasih Pak Wahyudi. Dilanjutkan kepada dari SMK Negeri 3 Depok, Pak Birno Hafik. Monggo kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Jayono. Masya Allah luar biasa Pak Yanwar, salam kenal Pak. Pemaparannya luar biasa. Kami jujur Pak, karena background kami di bisnis konstruksi properti Pak dari SMK 3 Negeri 3 Depok. Yang ingin saya tanyakan, kita terbiasa atau familiar dengan software SketchUp nih Pak. Bagaimana menurut Pak Yanwar, apakah nanti ke depannya sebuah produk dari yang akan kami buat nanti dari software SketchUp tersebut bisa langsung diaplikasikan ke 3D printing ini Pak? Ya, dari SketchUp juga bisa Pak. Yang penting nanti diekspor ke STL. Tapi kalau pengalaman saya sih, SketchUp ini sama Fusion agak nggak terlalu bersinkronasi. Jadi kalau misalkan mau dilanjutkan Fusion mungkin agak susah. Tapi kalau dari SketchUp-nya nanti di-convert ke langsung ke 3D print itu bisa. Itu langsung bisa. Di STL aja, buat STL. Atau kalau mau alternatif malah bikinnya pakai Autodesk juga, Autodesk Arsitektur. Nah itu malah lebih connect ke Fusion. Ya. Terima kasih Pak Yanwar, Pak Cahyono, terima kasih. Oke.